Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri atas Ahmad Lutfunada dengan NIM 21030160064 dan saya Ahmad Nur Ihsanuddin dengan NIM 21030160065 akan mempresentasikan PowerPoint dengan tema kualitas hadis. Pertama, pembagian kualitas hadis menurut ulama hadis. Yang pertama ada hadis makbul. Yang kedua ada hadis mardud. Hadis makbul menurut bahasa berarti mahfudz atau yang diambil, dan musaddaq atau yang dibenarkan atau yang diterima. Sedangkan menurut istilah adalah ma tawafarat fihi jami'un syurutil qubul, yang artinya hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya, yang terdiri dari sahih dan hasan. Pengertian hadis mardud. Hadis mardud menurut bahasa berarti yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan menurut istilah ialah faqdu tilka syuruti au ba'diha. Artinya hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis makbul, yang terdiri dari hadis dhaif. Pembagian hadis dari segi kualitasnya ada 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pertama, hadis sahih. Kata sahih berasal dari bahasa Arab as-sahih. Bentuk pluralnya as-siha dan berakar pada kata soha. Dari segi bahasa, kata ini memiliki beberapa arti, diantaranya 1. Selamat dari penyakit, dan 2. Bebas dari aib atau cacat. Kata sahih juga telah menjadi kosakata bahasa Indonesia dengan arti sah, benar, sempurna, tiada celanya, dan pasti. Para ulama telah memberikan definisi hadis sahih yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis, yaitu al-hadisus sahih wal hadisul ladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli ad-dobiti anil adlit dobit ila muntahahu wala yakunu syaddan wala mu'allalan, yang artinya hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit dari rawi yang juga adil dan dobit sampai akhir sanad, dan hadis itu juga tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau ilat. Kemudian syarat hadis sahih. Syaratnya ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, para perawinya bersifat adil, para perawinya bersifat dobit, matanya tidak syad, dan matanya tidak berilat. Kemudian tingkatan hadis sahih. Yang pertama, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang lazim disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Yang kedua, hadis yang disahihkan oleh Al-Bukhari saja. Kemudian hadis yang disahihkan oleh Muslim saja. Lalu hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim tetapi mengikuti syarat-syarat sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim tetapi mengikuti syarat-syarat kesahihan Al-Bukhari. Yang keenam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim tetapi mengikuti syarat-syarat kesahihan Muslim. Dan yang terakhir, hadis sahih yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang terkenal selain Al-Bukhari dan Muslim tetapi tidak mengikuti syarat-syarat kesahihan Al-Bukhari dan Muslim, dan tidak pula mengikuti syarat-syarat kesahihan salah satu dari Al-Bukhari dan Muslim. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan. Yang kedua adalah hadis hasan. Hasan menurut bahasa ialah sesuatu yang baik dan cantik. Sedangkan menurut terminologi, hadis hasan ialah hadis yang muttasil sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit, tetapi kadar kedobitannya di bawah kedobitan hadis sahih, dan hadis itu tidak sah dan tidak pula terdapat ilat, cacat. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa hadis hasan sama dengan hadis sahih. Hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawi. Pada hadis sahih, ingatan atau daya hafalannya harus sempurna. Sedangkan pada hadis hasan, ingatan atau daya hafalannya kurang sempurna. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, sanadnya bersambung. 2. Perawinya adil. 3. Perawinya dobit tetapi kedobitannya di bawah kedobitan hadis sahih. 4. Tidak terdapat syad, pertentangan dalam periwayatan. Yang kelima, tidak ada ilat, kecacatan.
Yang kedua, hadis mardud terdiri dari yaitu hadis doif. Kata doif menurut bahasa berasal dari kata dufun yang berarti lemah. Menurut An-Nawawi, hadis doif secara istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Dengan kata lain, hadis ini tidak memenuhi syarat-syarat yang dimiliki oleh hadis sahih dan hasan. Secara umum, hadis doif tidak boleh diamalkan, baik dalam hal menggunakannya sebagai landasan menetapkan suatu hukum maupun sebagai landasan suatu akidah, melainkan hanya dibolehkan dalam hal keutamaan amal dengan memberikan iklim yang kondusif, yang menggairahkan atau merasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu amal perbuatan, dan dalam hal menerapkan biografi. Syarat-syarat diperbolehkan pensyariatan hadis doif. Yang pertama, kelemahan hadis itu tiada seberapa. 2. Apa yang ditunjukkan hadis itu juga ditunjukkan oleh dasar lain yang dapat dipegangi, dengan arti bahwa memegangnya tidak berlawanan dengan suatu dasar hukum yang sudah dibenarkan. Yang ketiga, jangan diyakini kala menggunakannya bahwa hadis itu benar dari Nabi, ia hanya digunakan sebagai ganti memegangi pendapat berdasarkan nas sama sekali. Oke, sekian dari kelompok 6 dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.